Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pengeluaran receh yang diam-diam bisa bikin kamu miskin. Serius deh, kadang kita suka nggak sadar, uang habis gitu aja. Padahal kalau dikumpulin, bisa buat beli emas, investasi di reksadana, atau malah investasi di sekuritas, yang malah bisa membuat uang bekerja untukmu. Nah, daripada penasaran, yuk simak baik-baik video kali ini. Teman-teman, ngaku deh, siapa di sini yang hobinya ngopi di luar? Pasti banyak kan? Memang, ngopi di luar itu seru banget. Kita bisa kumpul bareng teman-teman, ngobrol, dan menikmati suasana kafe yang cozy. Enak sih, nongkrong cantik, foto-foto estetik. Apalagi kalau kafenya punya interior yang instagramable. Rasanya, setiap sudut kafe jadi spot foto yang menarik. Tapi, coba deh sekali-kali hitung. Sebulan habis berapa buat ngopi? Kadang kita nggak sadar loh. Kalau pengeluaran buat ngopi, bisa bikin dompet kita menipis. Misalnya, segelas kopi susu kekinian, harganya sekitar Rp25.000. Itu baru satu gelas loh. Kalau sehari sekali aja, sebulan udah Rp750.000. Bayangkan kalau lebih dari sekali sehari, atau kalau kita juga sharing beli kopi untuk teman. Itu baru kopi, belum jajan pendampingnya. Biasanya kita juga beli kue atau camilan lain, yang harganya nggak kalah mahal. Nah, daripada uangnya habis buat kopi, mending mulai sekarang bawa bekal kopi dari rumah. Selain lebih hemat, kita juga bisa mengontrol rasa dan kualitas kopi yang kita minum. Lebih hemat, dan bisa sekalian pamer keahlian bikin kopi di Instagram Story. Siapa tahu, malah bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Zaman sekarang, kayaknya nggak afdol kalau nggak punya langganan streaming film atau musik. Tapi sadar nggak sih, kadang kita langganan banyak platform, tapi yang ditonton itu-itu aja. Netflix, Spotify, Disney+, Viu, iFlix, belum lagi yang lain-lain. Coba dihitung, sebulan bisa habis berapa ratus ribu tuh. Padahal, filmnya belum tentu ditonton semua. Mending sekarang dievaluasi lagi deh. Mana langganan yang sering dipakai, mana yang cuma numpang lewat. Yang jarang dipakai? Ya udah, di-unsubscribe. Siapa yang suka lapar mata kalau lihat jajanan di minimarket? Ngaku. Iya sih, seplastik keripik kentang atau sebotol minuman dingin, kayaknya murah. Tapi, kalau setiap hari jajan, bisa-bisa sebulan habis jutaan rupiah loh. Bayangin, jajan Rp20.000 sehari aja, sebulan udah Rp600.000. Padahal, uang segitu bisa buat nabung atau investasi. Mending sekarang mulai kurangin jajan deh. Kalau lapar, bawa bekal dari rumah aja. Lebih sehat dan pastinya lebih hemat. Ojek online, solusi praktis tapi bikin kantong tipis. Jujur deh, siapa yang nggak bisa hidup tanpa ojek online? Pesan makanan, kirim barang, sampai beli kebutuhan sehari-hari, semua serba ojek online. Memang praktis sih, apalagi di tengah kesibukan kita sehari-hari. Dengan sekali klik, semua kebutuhan bisa terpenuhi tanpa harus keluar rumah. Tapi ongkos kirimnya itu loh, suka bikin kantong bolong. Sekali pesan makanan, ongkirnya bisa Rp15.000. Bayangkan kalau dalam sehari kita pesan 3 kali, bisa berapa banyak uang yang keluar, hanya untuk ongkos kirim. Ongkirnya bisa Rp45.000. Belum lagi kalau pesan barang atau belanja online. Sehari bisa habis berapa puluh ribu, atau bahkan sampai 100.000, cuma buat ongkir doang. Kalau dihitung-hitung, dalam sebulan bisa jadi pengeluaran yang cukup besar. Mulai sekarang, coba deh lebih bijak pakai ojek online. Manfaatin promo gratis ongkir. Atau kalau jaraknya dekat, mending jalan kaki aja. Sekalian olahraga kan? Selain hemat, kita juga bisa lebih sehat. Jadi yuk, mulai bijak dalam menggunakan layanan ojek online. Jebakan flash sale, belanja impulsif bikin boncos. Siapa yang suka kalap kalau ada flash sale di e-commerce? Wah, sama. Flash sale memang menggoda banget ya. Diskon besar-besaran bikin kita nggak tahan buat nggak beli. Rasanya kayak nggak beli rugi banget, padahal barangnya belum tentu butuh-butuh amat. Kita sering terjebak dengan harga murah, dan akhirnya beli barang yang nggak perlu. Akhirnya, yang dibeli cuma numpuk di rumah, nggak kepakai. Barang-barang itu cuma jadi penghuni lemari atau sudut kamar. Tahu-tahu, tagihan kartu kredit datang, bikin pusing 7 keliling. Uang habis buat barang yang nggak penting, malah jadi beban finansial. Mulai sekarang, coba deh lebih bijak kalau ada flash sale. Pikirkan baik-baik sebelum klik beli. Tahan diri buat nggak langsung check out. Ambil waktu untuk mempertimbangkan apakah barang itu benar-benar dibutuhkan. Pikirkan dulu, beneran butuh, atau cuma lapar mata aja?
Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dan nggak boncos gara-gara belanja impulsif. Skincare ratusan ribu, wajah glowing atau dompet meringis. Punya wajah glowing dan sehat emang impian semua orang, terutama cewek-cewek. Tapi nggak perlu juga kali sampai koleksi skincare-nya bejibun kayak toko kosmetik. Serum, essence, toner, moisturizer, masker, semuanya diborong. Padahal fungsinya mirip-mirip dan belum tentu cocok di kulit. Mending fokus aja sama skincare yang beneran dibutuhkan dan udah terbukti cocok di kulit. Nggak perlu mahal, yang penting rutin dan sesuai kebutuhan. Pergi ke mall atau ke kantor, enaknya naik kendaraan pribadi sih. Tapi coba deh hitung-hitung lagi, biaya parkirnya suka bikin kaget. Belum lagi kalau kena macet, bensin boros, waktu terbuang. Padahal, kalau naik transportasi umum bisa lebih hemat dan efisien. Mulai sekarang, coba deh lebih sering naik transportasi umum, atau manfaatin transportasi online yang lagi promo. Siapa yang suka tergiur sama barang murah? Hati-hati teman-teman, pepatah ada harga, ada rupa itu emang bener adanya. Barang murah, kualitasnya belum tentu oke, bisa jadi cepat rusak, dan akhirnya malah boros karena harus beli lagi. Mending beli barang yang berkualitas, meskipun harganya sedikit lebih mahal. Lebih awet, tahan lama, dan pastinya nggak bikin nyesel di kemudian hari. Telat bayar tagihan itu kayak bom waktu teman-teman. Nggak kerasa, tapi dendanya bisa bikin kantong jebol. Kartu kredit, listrik, air, internet. Semuanya punya deadline pembayaran. Kalau telat, siap-siap kena denda yang lumayan gede. Mending sekarang mulai disiplin bayar tagihan tepat waktu. Manfaatin fitur auto debit atau pasang reminder di smartphone. Uang receh seringkali dianggap sepele. Tapi tahukah kamu, kalau dikumpulkan, uang receh bisa menjadi jumlah yang lumayan loh. Daripada tercecer atau terbuang sia-sia, kumpulkan uang recehmu di celengan atau wadah khusus. Setelah terkumpul banyak, kamu bisa menukarkannya di bank atau minimarket. Lumayan kan? Siapa yang nggak suka diskon? Rasanya semua barang jadi murah dan sayang untuk dilewatkan. Tapi, hati-hati, teman-teman. Diskon dan promo seringkali membuat kita terlena dan membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sebelum kalap belanja, buatlah daftar belanjaan dan patuhi daftar tersebut. Jangan mudah tergiur diskon jika memang tidak membutuhkan barang tersebut. Biaya membership gym memang tidak murah. Tapi, kalau hanya datang sekali atau 2 kali dalam sebulan, sama saja buang-buang uang, kan? Daripada membayar mahal untuk sesuatu yang jarang digunakan, lebih baik cari alternatif olahraga lain yang lebih murah atau bahkan gratis. Kamu bisa jogging di sekitar rumah, senam di rumah dengan panduan video YouTube, atau memanfaatkan aplikasi olahraga gratis di smartphone. Memang, sih, punya HP baru itu menyenangkan. Tapi, kalau HP lama masih berfungsi dengan baik, untuk apa? Jangan sampai keinginan untuk selalu update gadget malah membuatmu boros dan menguras kantong. Tahan dulu keinginan untuk membeli HP baru, kecuali jika HP lama sudah benar-benar tidak bisa digunakan, atau performanya menurun drastis. Memanjakan anak dengan mainan baru memang menyenangkan dan menghibur. Tapi jangan sampai kebablasan ya. Mainan yang hanya dimainkan sebentar, lalu terbengkalai, hanya akan membuat rumah semakin penuh, dan dompet semakin tipis. Batasi pembelian mainan, pilihlah mainan yang berkualitas dan edukatif, dan ajak anak untuk merawat mainannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semangat belajar memang patut diacungi jempol, tapi jangan sampai kamu terjebak dalam kursus online yang tidak pernah diikuti hingga selesai. Sebelum mendaftar kursus online, pastikan kamu benar-benar membutuhkannya dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Jangan sampai biaya kursus yang sudah dibayarkan terbuang sia-sia karena kamu tidak pernah mengikutinya dengan serius. Itulah 15 pengeluaran receh yang diam-diam bisa bikin kamu miskin. Gimana? Relate nggak sama kehidupan sehari-hari? Nah, mulai sekarang, yuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Mulailah mencatat setiap pengeluaran, mengevaluasi kebiasaan belanja, dan fokus pada kebutuhan utama. Dengan langkah sederhana ini, kamu bisa memperbaiki kondisi keuangan dan mencapai tujuan finansial. Jangan lupa like, share,
dan subscribe untuk tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.